Saya di sini hanya mengutip. Saya hanya menjawab pertanyaan dari saudari. Yesus bukan Tuhan. Saya membawakan dalil dari Alkitab, dari Bible Anda, bahwasanya Yesus itu bukan Tuhan. Salah satu dalil yang saya bawakan adalah Yohanes pasal 5 ayat 30. Ini Di mana gimana Yesus Bang? berkata, Matius dulu lah Bang. sebentar. Saya hanya Ini udahan. menjawab pertanyaan saudari. Saya membawa Ini udahan belum? Saya mau ini dulu. Jangan lari. Nanti saya ada banyak jam berbicara. Jangan dibisukan mikrofonnya ya. Iya, tapi ini dulu Bang. Itu dalil-dalil persatu ya, saudari Iya, ya. satu-satu. Iya. Oke. Saya bacakan ya. Di sini iblis mencobai. Sebentar. Agar komunikasinya lancar, agar supaya diskusinya lancar, maka sebaiknya dilakukan dua arah. Saya nggak mau kalau seandainya mikrofon saya itu harus dimatikan. Ini nggak adil sebenarnya. Maksud Anda berbicara semau Anda sementara saya dibatasi, itu tidak adil. Saya akan diam ketika saya diberi saudari berbicara, dan saudari akan diam ketika saya berbicara. Itu lebih bagus. Nggak apa-apa. Oke. Saya hargai, saya hormati. Dengar rule saya ya. saudari. Oke, saya udah dengerin bacot kau ya. Shalom sahabat semua, kali ini saya mengajak sahabat semua untuk menyaksikan sebuah debat yang seru antara Agatha dengan seorang ustadz, dan ustadz ini dirujak oleh Agatha sehingga kebingungan. Untuk itu kita saksikan saja debat ini agar mencerahkan dan memberikan pemahaman bagi setiap kita semua. Selamat menyaksikan. Kita jangan lari dulu Bang. Ini masih sama ini. Justru itu, saudari. Saya di sini hanya mengutip. Saya hanya menjawab pertanyaan dari saudari. Yesus bukan Tuhan. Saya membawakan dalil dari Alkitab, dari Bible Anda, bahwasanya Yesus itu bukan Tuhan. Salah satu dalil yang saya bawakan adalah Yohanes pasal 5 ayat 30. Ini Di mana gimana Yesus Bang? berkata, Matius dulu lah Bang. Sebentar. Saya hanya Ini udahan. menjawab pertanyaan saudari. Saya membawa Ini udahan belum? Saya mau ini dulu. Jangan lari. Nanti saya ada banyak jam berbicara. Jangan dibisukan mikrofonnya ya. Iya, tapi ini dulu Bang. Itu dalil-dalil persatu ya, saudari Iya, ya. satu-satu. Iya. Oke. Saya bacakan ya. Di sini iblis mencobai. Sebentar. Agar komunikasinya lancar, agar supaya diskusinya lancar, maka sebaiknya dilakukan dua arah. Saya nggak mau kalau seandainya mikrofon saya itu harus dimatikan. Ini nggak adil sebenarnya. Maksud Anda berbicara semau Anda sementara saya dibatasi, itu tidak adil. Saya akan diam ketika saya diberi saudari berbicara, dan saudari akan diam ketika saya berbicara. Itu lebih bagus. Nggak apa-apa. Oke. Saya hargai, saya hormati. Dengar rule saya ya. saudari. Oke, saya udah dengerin bacot kau ya. Sekarang dengarkan rule saya. Di dalam diskusi bersama saya harus tuntaskan satu-satu. Saya nggak mau lari. Ya, Betul. ini adalah rule Betul. saya, ini room Setuju. saya. Ini room Setuju. saya. Gini bang. Yang bikin peraturan di room saya itu saya. Ya, saya tidak mau lari kalau belum selesai ini. Ini saya hanya menjawab pertanyaan saudari. Anda menjawab pertanyaan saya. Saya bawakan tidak dalil nanya sama dalam Alkitab Bible Anda. Saya bawakan. Bisa dengarkan saya? Begitu banyak dengarkan, Bos? dalil yang menyatakan Dengarkan saya. Saya mulai sabar kepada Anda. Ini room saya. Ikuti peraturan saya. Anda kalau bertamu ke rumah orang, Anda ikut peraturan rumah yang orang Anda datang sebagai tamu. Ya? Peraturan saya selesaikan satu ayat ini. Saya tidak mau lari ke ayat yang lain. Ya? Kenapa kamu menyesal dengan ayat ini? Kamu jangan menyesal dengan ayat yang kamu bawa. Saya nggak akan lari dari konteks. Oke? Saya naikkan Anda, tapi ikuti peraturan saya. Jangan ngatur saya di room saya. Ini room saya, ini komal saya. Kalau kamu mau acak-acak Alkitab saya acak-acak muka kamu. Ingat itu. Naik lagi, kirim permintaan, naik lagi, kita bahas ini. Kalau Anda tidak mau bahas ini, ya percuma. Anda pengecut. Jangan menjadi laki-laki pengecut. Kirim permintaan lagi, kita bahas ini. Matius 4, dari ayat yang ke-5 sampai ayat 11. Jangan bergeser dari sini. Gimana? Ya? Saya nggak mau lari, harus di sini.
Jangan terlalu banyak ayat. Nanti terlalu banyak ayat juga untuk menjelaskan tentang Yesus. Terlalu gampang bagi saya. Apalagi kamu lari ke Yohanes, pingsan kau. Kau akan sangat hancur ketika kamu bawa Yohanes. Yohanes itu terlalu ilahi. Gimana? Begini ya. Saya saudari yang semua. Saya bacakan dalilnya. Saya bacakan dalil. Kita langsung, nggak usah beretorika. Saya bacakan dalil. Kasih saya kesempatan waktu untuk berbicara. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Di sini Yesus dicobai iblis. Apakah Yesus adalah Tuhan dan Allah? Baru masuk lagi katanya di bawah, engkau hanya menyembah kepada Tuhan Allahmu. Artinya merujuk kepada Dia. Yang dicobai, yang disuruh menyembah, itu adalah Yesus. Tapi Yesus bilang apa? Kau harus sujud menyembah Allah, karena Dia adalah Tuhan dan Allah. Ini selesai. Gimana? Boleh saya tanggapi? Boleh. Kita kembali kepada konteks ya, saudari ya. Saya hanya ingin menanggapi pertanyaan yang di situ terlihat jelas Yesus bukan Tuhan, kalimat tanya. Dengan kalimat tanya 3. Kita kembali kepada dalil, kepada nos. Saya membawakan nos. Banyak sekali nos-nos dalam Alkitab maupun Bible yang menyatakan bahwasanya jangan beretorika, tanggepin ayat saya. Oke. Itu saya tanggapi bahwasanya Yesus itu bukan Tuhan. Sebab kalau seandainya Yesus bilang apa? Jangan kau cobai Tuhan Allahmu. Ini gimana ceritanya? Dia udah ngaku dia Tuhan Allah. Dia yang itu bukan dicobai. kalimat bukan kalimat yang menegaskan bagi Tuhan. Menegaskan apa? Yang dicobai itu adalah Yesus. Ya kan? Logika Yang dicobai Yesus. Tuhan dipercobai oleh setan. Dia udah ngaku jangan kau mencobai Tuhan Allahmu. Padahal yang dicobai Yesus. Di sini Yesus mengaku Tuhan dan Allah. Mau kau bantah kayak apa, dia tetap Tuhan dan Allah. Banyak cangkap. Udah dia ngaku Tuhan Allah. Itulah debat yang sudah kita saksikan bersama-sama. Tentunya kita semua sudah diberikan pemahaman bahwa Yesus itu mengambil rupa menjadi sama seperti manusia. Karena dia Tuhan yang berkuasa, dia bisa saja menyatakan dirinya menjadi apa saja termasuk menjadi manusia. Dan dia Tuhan, maka dia bisa membangkitkan orang mati. Seperti Lazarus yang telah dibangkitkan dari kematian. Lalu anak janda Nain dibangkitkan dari kematian. Banyak sekali apa yang Tuhan sudah lakukan, apa yang Tuhan sudah buat. Karena memang dia adalah Tuhan yang berkuasa. Kalau Tuhannya orang Islam yang dikatakan Allah belum pernah mendengar bahwa pernah membangkitkan bahkan sekalipun Nabi Muhammad. Itu yang menjadi pertanyaan. Namun hal ini merupakan hak pribadi untuk memilih karena kita diberikan kebebasan untuk menentukan pilihan kita. Kita mau memilih Tuhan yang benar atau Tuhan yang tidak benar. Tuhan Yesus memberkati kita semua.